Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Setiap detik dalam kehidupan ini tidak terlepas dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat, yang mana hari itu tidak berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa dibanggakan anak dan keturunan, bahkan tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kekufuran dan kesyirikan, dan hati yang datang penuh keyakinan tanpa keraguan. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid, masih seputar kaidah tauhidul uluhiyah. Kita masuk pada kaidah yang ke-51. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, asyirku wal kufur in ijtama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Syirik dan kufur bila mana disebutkan bersamaan maka berbeda maknanya. Wa in iftaraqa, bila mana disebutkan terpisah maka maknanya bisa sama. Jadi di sini ikhwah fillah, antara syirik dan kufur bila penyebutannya bersamaan maka masing-masing dari kalimat itu memiliki makna. Dan bila mana disebutkan secara terpisah maka maknanya bisa sama. Lalu Syekh Khalid As-Suaidan menyebutkan fahuma, kata asyirik wal kufur ini kalafzail iman wal islam, seperti lafaz iman dan Islam ya. Begitu juga seperti lafaz istighfar dan taubat. Jadi kalau disebutkan bersamaan iman dan Islam maka masing-masing memiliki makna. Begitu juga dengan kalimat at-taubatul istighfar, kita mesti bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Ini penyebutannya sama, artinya berbeda-beda. Seperti lafaz al-fakir wal miskin ya, kita memerantas kefakiran dan kemiskinan ya. Maka bila disebutkan al-fakir dan miskin bersamaan maka
masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kalau fakir misalnya ya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ya harta dan kekayaan apapun, tidak dimiliki. Ibaratnya orang yang faqr ya, yang tidak memiliki apa-apa. Adapun al-miskin ada tapi tidak mencukupi. Nah, inilah bila disebutkan bersamaan masing-masing maknanya ya berbeda. Bal wa kalabzil qada wal qadar ya. Jika disebutkan bersamaan masing-masing ya memiliki makna. Nah, dan di sini fa hadzal alfaz laha ma'nan inda ijtima'iha, dan lafaz-lafaz tadi iman dan Islam, istighfar dan taubat, tak fakir dan miskin, kemudian qada dan qadar ya, jika disebutkan bersamaan maka dia memiliki makna tersendiri ya. Wala ma'nan inda iftiraqiha, begitu juga memiliki makna jika disebutkan terpisah ya, seperti mana yang disebutkan dalam dalil syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya, li'ad fil adillati syirki wahda dakhala ma'ahu al-kufra liqauli ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Maka kita penyebutan ayusyraka bihi itu masuk di dalamnya au dakhala, yani dakhala ayakfura bihi, wa idza dzakara al-kufr wahda dakhala ma'ahu syirk tab'an liqauli innal ladzina kafaru wa saddu. Sungguhnya orang-orang kafir ya wasaddu, dan mereka menghalangi ya, ay wa asyraku wasaddu, mereka syirik lalu kemudian mereka ya menghalangi dan melakukan satu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dua ayat ini dapat kita lihat jika disebutkan terpisah maka dia memiliki makna yang sama, namun bila disebutkan dalam bersamaan dia memiliki makna yang berbeda-beda. Ayu asyraku wa saddu, amma idza kafara wa syarak fahunaka yakunu makna syirki ma kana fi tandid wa musawa. Jika disebutkan maka kemudian masing-masing memiliki makna. Adapun makna syirik, tandid ya, tandingan, wa musawah dan menyamakan. Wa yakunu makna al-kufur makana fi juhudun wa ta'thil. Maka kufur di sini adalah juhud, penolakan, wa ta'thil. Wa fatarikus salati kafir atau musyrik. Kafir man jahada syai'an ma'luman min ad-dini bid-darurah. Nah, di sini ikhwafillah dapat kita lihat bahwa kafir adalah orang yang menolak ya sesuatu yang sudah jelas dari agama ini. Itu kafir ya, dia menolak sesuatu yang maklum dalam agama ini. Adapun syirik menjadikan tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dapat kita pahami kata syirik dan kufur bila disebutkan bersamaan maka masing-masing memiliki makna iftaraqa, dia terpisah. Namun bila disebutkan terpisah maka ya disebutkan maknanya menjadi satu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang ke-52, la tanfa kalimatut tauhid ma'al wuqu' fima yunaqiduha. Ini kaidah yang ke-52. Kaidah 51 ini mudah. Syirik dan kufur bila mana disebutkan bersamaan masing-masing memiliki makna, dan jika disebutkan terpisah maka memiliki makna yang sama. Nah, yang ke-52 ini la tanfa kalimat tauhid ma'al wuqu'i fiha aw fima yunaqiduha. Tidak akan berguna kalimat tauhid yang kita ucapkan la ilaha illallah itu jika kita melanggar ya melakukan sesuatu yang membatalkannya. Nah, ini kalimat tauhid, kalimat yang ya sering kita ucapkan la ilaha illallah. Nah, bila mana seseorang mengucapkan kalimat tauhid tapi dia tetap melakukan ritual ya, kemudian dia tetap melakukan sesuatu yang membatalkan kalimat itu, maka tidak akan berguna. Jelas?
Kalimat tauhid tidak akan berikan manfaat bila mana dia mengerjakan atau terjebak pada perkara yang membatalkannya. Berkata Syekh As-Suaidan, kalaulah seseorang mengatakan la ilaha illallah lalu dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan kalimat ini, ya, maka batalah, tidak akan berguna kalimat tersebut walaupun dia ucapkan 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Tapi di dalam dia mengucapkan itu, dia juga mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan tauhidnya, keislamannya. Nah, ini kalimat ini berguna apa tidak, Pak Yogi? Tidak, nggak berguna. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya kan, terus 1000 kali, apakah berguna baginya kalimat itu kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkan keislamannya atau tauhidnya? Berguna? Hah? Enggak berguna. Jadi kalau ingin kalimat ini ada manfaatnya, maka kita harus menjaga perkara-perkara yang membatalkan. Nah, di sini dia disebutkan contoh oleh Syekh Al-Suaidan, walau annahu kullama tawadda'a hadath, setiap kali wudu dia kemudian berhadas, fala tanfa'uhu at-taharah, ya, adakah berguna baginya bersuci? Tidak, ya kan? Apakah kesuciannya bertahan? Tidak. Setiap wudu buang angin dia, setiap wudu buang angin, walaupun 1000 kali dia berwudu, tapi dia buang angin misalnya atau melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, maka tidak akan bermanfaat baginya, ya, at-taharah. Naam. Fa huwa hina idzan kalladzi yaqul la ilaha illallah wa yaqa fi syirkil akbar fa innahu la tanfa'u. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia terjebak pada kesyirikan besar misalnya, maka tidak akan berguna baginya. Au yaqulu la ilaha illallah wa yad'u wa yastaghith bi ghairillah. Dia minta ya Allah, ya fulan, ya ahlul fulan, ya kubur fulan, ya ilan. Nah, sementara kalimat la ilaha illallah tidak pernah tinggal. Bergunakah baginya? Tidak. Sayangkan itu, ya, hati-hati dengan sikap-sikap yang tidak didasari ilmu. Kemudian wa yattakhidhuhum wasa'id fi du'a wal istighatha bima bainahu wa baina Allah fala tanfa'u. Maka lihat, kata sini dijadikan sebagai wasithah, wasa'id di dalam berdoa dan istighatsah, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan perantara kemudian antara dia dengan Allah, kemudian dia meminta beristighatsah antara dia dengan Allah dengan benda-benda itu, maka kalimat itu tidak akan berguna baginya. Ya, kalladzi yaqulu la ilaha illallah wa yata'ammal bisihir ta'alluman wa ta'liman fala tanfa'u. Dia mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah tapi dia melakukan sihir atau menghina, merendahkan sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, atau membenci apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak suka, atau dia berpaling dari agama, tidak mau belajar dan tidak mau mengajarkan. Ini juga perkara yang mesti kita pahami dan kita hindari. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Islam datang mengajarkan kita, menyelamatkan kita dari kejahilan itu. Nah, tentunya bagi orang-orang yang mau belajar, yang mau menuntut ilmu syar'i, tahu ini membatalkan tauhid saya, akidah saya hindari. Ini yang akan mendongkrak, ya, dan akan terus menjaga, ya, nilai-nilai tauhid saya kita jaga dan kita kerjakan. Nah, ini harus kita pahami, ya, bahwa kalimat tauhid tidak akan berguna baginya, ya, selama dia terjebak dalam sebuah perbuatan kejahatan, ya, dan bila belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, ini perlu diperjelas kalimat ini. Naam. Lalu kemudian dia mengatakan Syekh Al-Suaidan mengatakan kalladzi yaqulu la ilaha illallah wa yadhharul kuffar aw yuwalihim aw yu'awinuhum al muslimin. Dia mengatakan la ilaha illallah, gitu kan, tetapi dia tetap saja menolong orang kafir, kemudian menolong mereka, membantu mereka untuk,
ya untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini juga nggak benar. La ilaha illallah tapi dia bekerja sama dengan orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Lain fa. Tak akan berguna kalimat ini. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah min a'zam kalimah, betul. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang paling agung. Ya, bagi kalimat yang paling agung. Itu benar dan kita yakini itu. Ya. Bahkan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimatnya di dunia ini, insyaallah ya, dengan mengatakan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Bayangkan. Itu kalimat yang agung. Tapi kalimat yang agung ini tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan sesuatu yang kalimat ini jika diucapkan dia ulang-ulang tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang membatalkan keislamannya, membatalkan tauhidnya, bergunakah dia? Tidak akan berguna. Makanya pelajari tauhid, pelajari apa saja yang membatalkan tauhid, sehingga kita tidak terjebak. Kita sudah merasa banyak bekal, kita sudah merasa banyak kebaikan, tapi ternyata ada sikap kita yang kurang pantas, ya, dengan mengatakan la ilaha illallah tapi tetap dia menolong orang-orang kafir atas kaum muslimin. Dia mengatakan la ilaha illallah wa yaskhar bistahzi bi syai' min ad-din, ya, fa innaha la tanfa'u. Wa idza qala la ilaha illallah wa mubghid ba'da qalbi syai' mimma ja'a bir rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha la tanfa'u. Wa idza qala la ilaha illallah wa mu'rid an ad-din i'rad al-mutlaq, ya, fala yata'allamu wa la ya'malu bih fa innaha aidan la tanfa'u. Dan ini juga enggak akan manfaat. Banyak pun amalnya, kemudian dia melakukan amal itu, melakukan ritual-ritual, maka la tanfa'hu, kalimat itu tidak akan berikan manfaat pada kalimat, pada dirinya. Wa huna yatimu dirasat nususin waqidil Islam al-ashrah. Maka kalau ingin tahu lebih dalam, bacalah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, dengan demikian kita akan faham mana saja batasan di mana saja batasan-batasan ya di dalam ucapan, ya harus paham. Kemudian apa saja batas-batasan dan perbuatan. Jangan sampai ucapannya baik tapi perbuatannya buruk. Kita pengen ucapan itu melahirkan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Jelas ya? Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini hal yang pokok untuk kita pahami. Secara singkat saya katakan, ikhwah, yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan keislamannya, la tanfa'uhu, tidak akan memberikan manfaat. Kalau ingin dapatkan manfaat, maka bersihkanlah seluruhnya dari hal-hal yang kemudian membatalkannya. Nah, bersihkan kalimat-kalimat kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kalau beriman kepada Allah dan yawmil akhir, katakan yang baik. Katakan yang baik-baik, atau lebih baik kita diam. Ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi saya ulangi, kalimat la ilaha illallah kalimat agung, ya kan? Tapi bila mana kalimat yang agung ini disertai dengan perbuatan yang membatalkan keislamannya, membatalkan tauhidnya, maka tidak akan berguna. Seperti kesyirikan, seperti kekufuran, seperti sihir, seperti menghina dan mencela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-i'rad anid-din, berpaling dari agama, tidak mau belajar dan tidak mau mengajarkan, atau bekerja sama dengan orang kafir untuk menghancurkan umat Islam. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepadanya agar kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, taufik untuk bisa menjaga ya agama kita, akidah kita dan kehidupan kita. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, Allah berikan kepada kita kesadaran untuk bisa menjaga akidah dan agama kita dengan baik. Ya, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara